Bismillahirrahmanirrahim. Pertolongan yang kita tunggu-tunggu. Jangan kita umat Nabi Muhammad, seluruh manusia saat menghadap Allah, saat hisab, menunggu bagaimana segera dihisab oleh Allah, karena mereka merasa sudah capek, lelah, menunggu berdiri dalam keadaan tidak berpakaian 50.000 tahun, dan semua para Nabi dan Rasul, nafsi, nafsi, kami tidak bisa apa-apa. Sampai para Nabi dan Rasul sepakati untuk menunjukkan kepada Rasul, yang bisa bantu kalian itulah orangnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh manusia datang menghadap Rasulullah, bagaimana supaya dia berdoa dan meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar segera dimulai hisab. Rasulullah SAW, ana laha, itulah yang diberikan oleh Allah kepadaku suatu kemuliaan. Beliau sujud di hadapan Allah, dan kata Rasulullah SAW, Allah akan gerakkan lidahku mengucapkan pujian-pujian yang tidak pernah diucapkan oleh makhluk pun sebelum aku, kata Rasulullah SAW. Sambil Allah berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa'. Angkatlah kepalamu, apa yang anda minta saya ijabah. Bagilah syafaatmu untuk seluruh manusia, saya kabulkan syafaatmu. Mudah-mudahan kita meraih syafaat Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka yang selalu memperbanyak ibadah kepada Allah? Apakah mereka-mereka yang selalu menjadikan diri mereka di masjid-masjid Allah? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya syafaati li ahlil kabairi min ummati. Aku akan berikan syafaatku kepada umat-umatku yang banyak melakukan dosa-dosa besar. Subhanallah. Bahkan kepada mereka-mereka yang selalu berbuat dosa besar, Rasulullah masih akan ingat kepada kalian. Allahumma salli ala Muhammad. Maksud dari hadis ini, Rasulullah SAW tidak mungkin melupakan mereka yang rajin beribadah. Akan tetapi al-aulawi, sesuatu yang lebih, ketika seseorang yang rajin bermaksiat pun akan mendapat syafaat dari Rasulullah, apalagi orang yang selalu mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu gimana cinta Rasulullah kepada kita? Salah satu di antara cinta Rasulullah kepada kita yang gak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk oleh orang tua kita, ayah ibu kita, Rasulullah. Pasangan kita yang katanya sehidup semati gak bisa mencintai kita seperti cintanya Rasulullah. Gimana cintanya Rasulullah? Nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari ketika seorang ayah lari dari anaknya, seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Likulli imri'in yauma idzin, pada hari itu semua orang sya'nun yughni, sibuk ngurus diri sendiri, kecuali satu orang. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia pada hari itu yauma idzin sya'nun yughni. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semuanya sibuk dengan diri sendiri, enggak peduli. Dia ngelihat kita, dia tahu ini suami saya nih, dia tahu ini anak saya nih, dia tahu ini orang tua saya, dia tahu bahwa dia adalah kekasih kita adalah kekasihnya. Dia tahu, tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya dan saking dia mementingkan dirinya, pada hari itu dia enggak peduli dengan kita. Bahkan nauzubillah, kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat, dia enggak akan nolong. Gak akan nolong kita dia mah. Dia yang penting selamat. Saya udah selamat. Kekasihnya ya terserah. Nanti kalau dia udah beres, baru nanti dia itu juga. Gak semua orang bisa seperti itu. Tapi Rasulullah satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk, mondar-mandir, sibuknya luar biasa. Cuma satu orang, Muhammad SAW. Itu sibuk banget. Gimana sibuknya Rasulullah?
Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari mana umatku, mana umatku. Dia cari, siapa kamu? Umat Muhammad. Sini. Siapa kamu? Umat Muhammad. Kumpulin semuanya umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Sal tu'tah, minta akan saya beri. Bangkit dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang engkau janjikan. Wahai Muhammad, minta. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan, ya Allah. Kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kausar, beri minum kepada umatmu. Rasulullah padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Ngapain tuh capek-capek ngurus, kita pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau nggak rela, ditampakkan ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad nggak akan tersenyum sedikit pun. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar, langsung balik lagi keluar dari surga coba. Keluar dari surga cari, terus memberikan minum satu persatu. Bahagia banget, ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama, kasih minum. Kasih minum. Setelah minum satu teguk, kita nggak akan haus lagi selama-lamanya. Rasulullah SAW sujud lagi. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud? Sujudnya lama banget sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Terus Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Langsung Nabi meminta kepada Allah kayak gitu, kata Allah, maka tunggulah mereka di ujung sirat. Nabi menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Rasulullah ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, langsung sujud lagi di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma. Akhirnya kata Allah, selamatkan mereka yang ada iman sekecil biji kurma di dalam neraka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka, mencari umatnya. Wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma dan selamatkan mereka. Dikeluarin. Ketika ketemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata, kasihan, memeluk mereka, dipersilakan masuk ke surga. Setelah selesai udah nggak ada lagi, malaikat udah nggak ada lagi. Balik lagi ke hadapan arasy Allah. Di bawah arasy Allah, Nabi sujud lagi yang lama. Dalam sujud lama itu kemudian Nabi menangis. Allah berkata, ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Sekecil jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. Wahai malaikat, keluarkan yang ada iman sekecil jagung. Keluar lagi sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Udah selesai semua, udah gak ada sisa. Balik lagi di bawah arasy Allah. Sujud lagi yang lama, nangis lagi sepanjang waktu yang cukup lama. Sampai Allah bertanya, ya Muhammad, bangkit. Apa yang kau inginkan ya Allah? Keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi, zarrah. Kata Allah, aku izinkan. Lari lagi ke neraka, selamatin lagi. Balik lagi, sujud lagi, ya Allah. Kata Allah, ya Muhammad, apa lagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Kata Allah, aku izinkan. Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka, menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Makanya Nabi mengatakan, katakan la ilaha illallah, baru aku bisa menyelamatkan kalian. Ketika ketika pamannya mau meninggal, apa kata Nabi? Wahai paman, ucapkan kunci surga, la ilaha illallah, biar aku bisa nyelamatin paman. Walaupun gak ada amal sama sekali, tapi pamannya dengan takdir Allah tidak mengucapkan. Sibuk Rasulullah sepanjang padang mahsyar yang panas, kemudian di sirat, kemudian di depan pintu neraka, terus sibuk untuk memikirkan ummati. Ya Rabbi, kaifa ummati? Gimana umatku ya Allah? Rasulullah hanya membukakan pintu surga untuk kita, tapi beliau tidak masuk surga. Kita yang disuruh masuk surga, beliau keluar lagi, sibuk lagi dengan yang lain. Kita yang difikirkan oleh Rasulullah SAW. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? Tidak. Cinta yang paling besar dari Rasulullah. Enggak lupa sama kita, kenal juga enggak. Bahkan kita berselawat kepada beliau aja males. Beliau tidak menyelamatkan, ya Allah selamatin aja orang yang berselawat kepada saya. Yang enggak mau selawat enggak usah. Enggak. Yang ada iman sekecil zarrah, yang ada iman sekecil jagung, yang ada iman sekecil biji kurma, enggak masalah, yang penting
kena ingat Rasulullah SAW perjalanan 23 tahun, satu mensucikan akidah manusia, yang kedua Rasulullah tebarkan akan kasih sayang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sebab tuan-tuan, Masya Allah, ada satu doa yang tidak digunakan oleh Rasulullah SAW. Nabi-nabi dulu semuanya telah menggunakan doa ini. Rasulullah simpan. Bila mana Rasulullah SAW guna doa ini, yaitu di yaumul akhirah. Di yaumul akhirah, nabi-nabi yang sebelumnya telah menggunakan doa ini. Doa-doa, satu doa yang pasti mustajabah. Rasulullah tak gunakan di dalam dunia, tapi digunakan di yaumul akhirah. Nak bagi tahu tentang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Untuk apa Rasulullah gunakan doa ini? Yaitu untuk orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk orang yang bighairi hisab. Orang yang bighairi hisab semua masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang dalam keadaan yang berdosa, menanggung dosa, akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna kesempatan ini, guna akan doa ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Rabbul Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak angkat kepalanya. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, angkat kepala kamu dan bagi tahu kepada aku apakah sebabnya engkau sujud ke hadrah aku sehingga engkau tidak mahu angkat kepala kamu. Masya Allah. Ya Allah, aku ada satu permintaan. Ampunkan sekalian umat aku dan lepaskan mereka daripada azab neraka engkau dan keluarkan mereka daripada jahannam, ya Allah. Keluarkan mereka, ya Allah, daripada neraka jahannam. Ini permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada tuan-tuan semua, kepada saya dan kepada sekalian yang dihidupkan di dalam golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kita balas kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malam ini kita cerita pasal Rasulullah. Malam ini kita cerita pasal insan yang akan tarik kita daripada neraka jahannam. Malam ini kita cerita pasal insan yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Insan ini yang akan keluarkan kita daripada azab Allah. Azab Allah, azab Allah, bukan kesesakan lalu lintas di Pulau Pinang, tapi kesesakan lalu lintas di Yaumul Mahsyar. Kesusahan yang amat hebat di titian Siratal Mustaqim, bukan di lalu lintas nak datang ke USM atau ke balik pulau dan sebagainya. Ini yang semua orang akan tempuh. Saya akan tempuh dan tuan-tuan akan tempuh. Maka insan ini yang sering menangis setiap malam mengingatkan kita, tuan-tuan. Insan ini yang selalu ingat kita, tuan-tuan. Kita yang engkar dengan perintah Rasulullah, kita yang benci dengan sunnah Rasulullah, kita yang malu dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi insan ini sentiasa memikirkan kita yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Insan ini yang akan mensyafaatkan kita keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tuan-tuan,
Mudah-mudahan dengan kita hadir pada malam ini, kita sebut akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk kita semua di yaumul mahsyar. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita sedang kita dalam kesusahan di yaumul mahsyar. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada kita dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pimpin tangan kita menuju titian siratal mustaqim. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meletakkan serbannya dan juga ketayapnya, kopiahnya di mizan, yakni timbangan amal, yang mana amal kita ini banyak kejahatan daripada kebaikan.